Arsenal sit just 4 points from a Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Hasil pertandingan Arsenal versus FC Zurich. Arsenal sukses mengalahkan FC Zurich dengan skor 2-1 dalam partai matchday 1 fase grup Liga Eropa 2022-2023 yang digelar di Letzigrund Stadion. Marquinhos menjadi bintang kemenangan Arsenal dengan menciptakan 1 gol dan 1 assist untuk gol Eddie Nketiah. Arsenal tampil menggebrak sejak menit pertama dan hasilnya Marquinhos menyarangkan gol pertama pada menit ke-16. Zurich pun mencoba merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Kerja keras tuan rumah berbuah pada akhir babak pertama ketika Nketiah dianggap melanggar Vildan Aliti di kotak terlarang. Greciu yang bertindak sebagai algojo sukses menaklukkan Matt Turner hingga skor imbang 1-1. Kembali dari ruang ganti, Arsenal bisa kembali membuat perbedaan. Sundulan Nketiah pada menit ke-62 meneruskan crossing dari Marquinhos, juga membuahkan 1 gol tambahan. Skor 2-1 pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Berkat hasil ini, Arsenal pun untuk sementara berhak memuncaki klasemen grup A dengan 3 poin. Sedangkan Zurich harus berada di dasar tabel dengan 0 poin. Pemecatan Thomas Tuchel timbulkan permasalahan untuk Aubameyang. Pemecatan Thomas Tuchel oleh Chelsea telah membuat Pierre-Emerick Aubameyang dalam posisi yang tidak pasti untuk sekali lagi. Setelah hanya beberapa hari menandatangani kontrak dengan klub tersebut. Pada Rabu pagi, Chelsea mengkonfirmasi bahwa mereka berpisah dengan Thomas Tuchel, menyusul kekalahan mereka dari Dinamo Zagreb pada malam sebelumnya. Tuchel sangat terlibat dalam transfer musim panas untuk pemain yang sekarang akan dilatih oleh orang lain. Mungkin contoh yang paling jelas adalah Pierre-Emerick Aubameyang. Tingkat konversi peluang Aubameyang di Liga Premier telah turun musim demi musim, sehingga Aubameyang harus berharap pelatih baru Chelsea tertarik untuk menggunakannya untuk membangun atmosfer permainan seperti yang dilakukan Thomas Tuchel. Pernyataan main politik Bernd Leno direspon Arteta. Peran Leno sebagai kiper andalan The Gunners mulai terpinggirkan sejak kedatangan Aaron Ramsdale. Bernd Leno mengklaim dirinya tersisih dari skuad Arsenal gara-gara masalah politik, bukan performa selama berada di Emirates Stadium. Mendengar hal tersebut, Arteta mengaku terkejut dengan penyampaian Bernd Leno. Arteta kembali menanyakan politik seperti apa yang dianggap Bernd Leno. Lantas dia menjelaskan tentang politik ketika dia memulai setiap pertandingan atau politik ketika dia tidak bermain. Arteta menegaskan musim ini menjadi musim yang berbeda dari sebelumnya, sehingga tim harus fokus untuk memulai kompetisi dengan cara yang benar. Leno sekarang menjadi kiper nomor 1 di Fulham, tim yang baru promosi ke Liga Premier Inggris. Namun gagal mencatatkan clean sheet dalam 4 pertandingan musim ini. Namun dia sukses mencatatkan 19 penyelamatan sejauh ini dan membantu The Cottagers bertengger di posisi ke-10 klasemen awal kampanye.
Tinggalkan Douglas Luiz, Arsenal alih fokus pada gelandang Palmeiras. Arsenal dilaporkan mengubah rencana transfer mereka. The Gunners dilaporkan tidak lagi mengejar tanda tangan Douglas Luiz di musim dingin nanti. Tim Talk mengklaim bahwa sang gelandang sudah tidak lagi masuk dalam daftar belanja Arsenal. Dari media yang sama juga menyebutkan Arsenal memiliki opsi lain untuk didatangkan. Arsenal dilaporkan bakal fokus mendatangkan Danilo, gelandang muda dari Palmeiras. Selain usianya yang masih sangat muda, dia juga bisa menjadi investasi jangka panjang Arsenal. Dan Arteta juga telah melihat permainan impresifnya. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal benar-benar serius merekrut Danilo. Mereka akan mengajukan tawaran untuk sang gelandang di bulan Januari nanti. Arsenal sebenarnya sudah mengajukan tawaran di deadline day. Namun tawaran itu ditolak karena tawaran mereka dianggap terlalu mendadak. Dengan jarak yang cukup panjang, Arsenal optimis mengamankan jasa Danilo dari Palmeiras. Arsenal diyakini harus keluar uang cukup banyak untuk merekrut Danilo, karena kontrak sang gelandang di Palmeiras masih hingga tahun 2026 mendatang. Dan sang gelandang dikabarkan punya klausul rilis mencapai 100 juta euro. Arsenal tindak tegas kejahatan online kepada pemain. Arsenal adalah salah satu klub profesional yang menganggap serius penyalahgunaan online dan klub telah mengambil langkah untuk menghilangkannya. Beberapa penggemar sepak bola merasa mudah untuk bersembunyi di balik keyboard dan Arsenal bertindak tegas untuk menjaga pemain mereka agar tetap aman dan bahagia secara mental dari ancaman penyalahgunaan online. Bersama dengan pihak ketiga, Arsenal akan menciptakan lingkungan online yang aman dari pelanggaran. Langkah ini menunjukkan bahwa klub peduli dengan stafnya dan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka dari apapun yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Arteta akhiri tren negatif di Liga Eropa. Mikel Arteta mengakui dia ingin mengakhiri penantian Arsenal untuk trofi Eropa. Kompetisi musim ini menawarkan rute realistis untuk meraih trofi bagi tim London Utara. Sementara para pemenangnya juga mendapatkan tempat di Liga Champions pada musim depan. Berbicara kepada konferensi pers pra-pertandingan, Arteta mengatakan keinginannya untuk mengakhiri penantian Arsenal untuk sukses di Eropa dan menganggap sangat serius pada kompetisi musim ini. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!